saya Amanda Sabadila, PMP 3540049. Di sini saya akan menjadi guru kelas 6 SD dengan mata pelajaran IPAS, tema pahlawan dan perjuangan kemerdekaan. Mohon bertanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Adakah yang tidak langsung hari ini? Ada bondan. Bondan. Kenapa nggak masuk? Ketiduran. Bu kayak gondol. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Coba kalian cek di sekitar kalian apakah ada sampah. Di Ayo. belakang Bu besar banget ini gede. Kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Ayo. Ya, itu yang bajunya masih nggak rapi. Coba dibenerin dulu. Ini bukan benerin. Apa? Ini ini harus ditepuk diri. Guru, ini apaan? Iya, besok lagi nggak boleh ya. Iya, Sekolah ini harus Bu. rapi, bawa perlengkapan lengkap. Oke. Bu guru bau minyak Jangan Bu. Anak-anak, dari ini guru akan menjelaskan tentang materi pahlawan. Iya. Sebelumnya udah ada yang kenal belum pahlawan itu kayak apa sih? Nggak pernah kenalan. Kayak Oke, Bu Guru punya gambar macam-macam pahlawan. Nama-nama pahlawan. Ada yang kalian kenal dari pahlawan-pahlawan ini? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ya, terus ada Kartini, Sudirman. ada juga Sarwati, Megawati. Super. Oke. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Iya. Nah, dari pahlawan yang ibu tunjukkan di layar, apakah kalian sudah tahu kisah perjuangan pahlawannya seperti apa? sendiri. Nah, hari ini kita akan mempelajari perjuangan pahlawan kemerdekaan. Apa itu pahlawan? Apa ya? Menjaga negara. Apa? Menjaga negara. Ya, pahlawan itu adalah Orang yang bertaruh nyawa demi menjaga nama negara. Iya, orang yang berani, rela berkorban, Tolong menolong. Batu dan kapas. dan berjuang untuk negara. Jadi pahlawan itu adalah orang yang berani, rela berkorban, dan berjuang untuk negara. Apa aja yang rela dikorbankan pahlawan Waktu, berkorban? nyawa. Dana untuk ambil. Afan jangan kayak gitu. Ayo terus. Oke, berkorban waktu, tenaga, terus yang paling tinggi itu Nyawa. Kalau kita tidak punya Kayak bapak berkorban, itu bukan pahlawan. Kalau di rumah kan pahlawan kita siapa? Orang tua ya. Bapakku tentara Ibu. Iya, bapakku nelayan. Bapakku namanya. Oke. Ciri-ciri pahlawan kan berarti ini ya, berani, Rela berkorban dan berjuang untuk negara. ya, terus peduli dan bertanggung jawab. Nah, pahlawan itu ada berbagai jenis anak-anak. Jenis. Aku tak bisa tahu. Kalau ada jenis, ada jenisnya. Ada juga perempuan dan laki-laki. Itu kan gender. Tapi pahlawan itu ada
jenis mana? Oh jenis. Oh iya dong, karena ada pengelolaannya. Yang pertama itu ada pahlawan Nasionalisme. betul, pintar Mas Ridwan. Cerita Bu. Astagfirullahaladzim. Pahlawan nasional itu yang seperti apa? Megawati. Prabowo. Itu kan masa kini. Oh, masa- Pahlawan nasional itu Insinyur Soekarno Bu. Soekarno, Insinyur Soekarno. betul. Nah, dia apa tuh? Mereka itu merebut bahaya. Muhammad Hatta pahlawan apa Bu? Itu juga pahlawan nasional. JJ Muhammad Hatta ada di berapa? Dr. Ihsanuddin. 100. Oke, yang kedua itu ada pahlawan kemerdekaan. Siapa? Imam Bonjol. Pahlawan kemerdekaan itu adalah pahlawan yang langsung melawan penjajah. Jadi mereka bertarung sama penjajah. Atimura. Betul. Imam Bonjol. Agama. Iya. Ini enggak? Iya. Imam Bonjol Bu, enggak? Iya, Imam Bonjol. Kalau Pangeran Diponegoro katanya Iya. kayak apa? Bu Guru mata apa sakit? Gara-gara Jangan kebanyakan main HP ya. Oh iya, Bu. Oke, yang ketiga itu ada pahlawan pendidikan. aku tahu. Megawati. Ada Kartini. Iya betul. Pahlawan pendidikan itu berarti pahlawan yang memperjuangkan Pendidikan. Bu mati Bu. Bu Guru mati Bu. Iya, nggak apa-apa. Tidak Guru. mati. Pak Hajar. Ki Hajar. Hajar Dewi. Antara. Bu Guru mati Bu. Nah, Siapa yang mati? kalau pahlawan Cut Nyak-din, Tunyadin. ya itu dari mana? Aceh. Dari Aceh. Itu termasuk dalam pahlawan Pahlawan nasionalisme. Bu coba tebakannya Bu sih Bu. Iya, Julia. Mati Bu. Nah, kalau Patipura itu dari mana? Ambon. Dari Maluku. Iya, itu masuknya ke Kemerdekaan. kemerdekaan. Nah, kalian kan sudah tahu ya siapa nama-nama pahlawan dan apa daerahnya. Sekarang coba, apakah kalian semua sudah bersemangat? Semangat yo. Biar tambah semangat, coba berdiri semua. Yuk, berdiri yuk. Ya, ayo berdiri semuanya. Di mana Bu berdirinya? Di situ aja. Nah, Atas meja. anak dengerin. Ibu guru punya ice breaking, namanya ice breaking konsentrasi. Fokus. Nah, itu nanti kalau bu guru bilang merah kalian jongkok, kalau bu guru bilang hijau kalian tepuk tangan, kalau bu guru bilang biru kalian jadi patung. Siapa yang nanti salah maju untuk menjawab pertanyaan. Siap semuanya? Siap, Bu Guru. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke. Merah. Enggak ada, Bu. Guru ke Solo. Nada Sakit. Ini pada betul nggak Bu? Hijau. Biru. Biru. Patung. Kamu. Terima kasih anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Nanda dan Zeze karena kalian kalah, Bu Guru punya pertanyaan ya mau ngomong nggak boleh kayak gitu nanti. Nanti Bu Guru bilangin loh ke orang tua kalian. Bapak Cici polisi Bu. Bangun.
bener. Imam Bojol. Karena Imam Bojol. Oke. Silakan duduk. Kasih tepuk gujak dulu. Oke, terima kasih Dada. Ini Pertanyaan siapa pemain yang ciri-ciri nilai kepahlawanan. Rela berkorban. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Ya, terus Tanggung jawab. oke, Oke, terima kasih Cece. Ayo kalian ibu guru aja dong memecahkan masalah. Bu guru tuh punya masalah. Di suatu kelas itu ada dua siswa yang bertengkar. Namanya adalah Raffi dan Afan. Ya ampun. rebutan Marsa. Coba tebak mereka bertengkar karena apa? Rebutan Marsa. Iya. Bukan salah. Mereka itu bertengkar karena mereka nggak sehobi. Si Raffi sukanya main bola, si Afan sukanya badminton. Nah, karena mereka setiap hari bertengkar, makanya kelas nggak kondusif. Akhirnya, makin sekolahan itu nggak jadi, padahal sebentar lagi ada lomba. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, sebelumnya Bu Guru punya sesuatu yang harus kalian pecahkan. Apa itu Bu Guru? Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok, oke? Yang ini kelompok Satu, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. kelompok 3. Nah, kalian cari tahu siapa pemilik dari kotak misteri box tersebut. Mau cari namanya Bu? Iya, kalian harus nebak. Kan itu ada gambar barang-barang pahlawan. Siapa sebenarnya pemilik dari kotak tersebut? Kediri. Coba dari kelompok 1 Raffi. Isinya apa aja? Habis gelap terbitlah terang. Oke, udah tahu belum? Itu semboyannya siapa? R.A. Kartini. Betul. Jadi kotak ini punya Ra Kartini. kelompok 2. Udah ketemu belum? Udah, Muhammad Hatta. Betul. Kelompok 3. Jenderal Sudirman. Betul. Nah, kalian kan udah tahu siapa pemilik kartu itu ya. Kemudian Bu Guru mau membagikan kalian kartu biografi pahlawan sesuai dengan kotak tersebut. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Selamat datang. Kalian diskusikan sama kelompok kalian di Bu Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai Bu Guru. Kalau sudah selesai bisa maju untuk mempresentasikan. Bu Guru butuh 2 kelompok yang maju. Jangan, masuk. 1 menit. Ayo pasangan maju. Ini ada Jenderal Sudirman, yaitu nama tokoh pahlawan Jenderal Sudirman dan daerah Wonogiri. Sudirman salah. Salah. Masalah Kediri tadi. Oh iya, bentuk perjuangannya memimpin perang lawan agresi militer Belanda 2. Terus yang lawannya pada Merah dan Tengah bergerak di bangsa. Terima kasih. Silakan kembali ke duduk. Selanjutnya kelompok 2 maju. Satu detik lagi. 10 detik. Oke, jika tidak ada yang mau maju,
biar Karena Bu Guru, kita harus menghormati. Oke, dari pembelajaran hari ini siapa pahlawan yang paling kalian ingin teladani? Sudah Dian. Oke, nah aku Imam Gonjal Bu Guru punya soal informasi yang akan kalian kerjakan untuk PR ya. Ya Bu Guru. Sebelum pembelajaran itu tutup, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Abdillah Kamukti. Saya akan mengajar dengan materi Indonesia dan Masyarakat Dunia, Ekspor dan Impor, kelas 6. Jadi nanti teman-teman saya minta di kelas 6 ya. Baik Pak Guru. Gitu Pak. Apa nih guyu-guyu aja? Ya dia lucu-lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik Pak Guru. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada bondan. Bondan ngapain bondan? Bondan belum bangun tadi Pak. Gatot tahu Pak. Tangannya sudah tahu juga. Wah sakit pasti lu. Bahkan Pas tadi mau berangkat sekolah Pak, kan awal terus pulang. udah. Oke. Sekarang saya minta ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Lagi bismillah. Oke. Di sini ada yang punya HP nggak? Ada. Berapa? Afan. Apa punya HP berapa apa? Satu. Mas Ridwan? Satu Pak. Satu. HP-nya apa? iPhone 17 Oh, Pro ya. Max 1 TB. Mas Ridwan tahu nggak itu buahnya dari mana? Dari Korea Selatan Pak. Kenapa kok bisa di tangannya Mas Ridwan? Karena di ini Pak. Diimpor. Oh diimpor Ya, Nah diimpor dari betul. Korea Selatan. Sekarang kita akan belajar di ekspor ekspor dan impor. Udah ada yang tahu ekspor dan impor itu apa? Belum tahu Pak Guru. Nah sekarang habis ini catat ya. Iya Pak Guru siap. Ekspor Ya, ekspor adalah Mas Afan ditulis Baik Pak Guru. kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yuk dibaca dulu. Ekspor adalah ekspor ke luar negeri. Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya Satu. Yuk. Sawit. Sawit. Sawit dari mana itu? sawit dari Indonesia. Kalimantan Pak. Sawit. Rumah Dedi. Karangasem. Terus apa lagi? Batu bara. Batu bara. Oke. Pintar sekali Mas. Apa nih? Kencur ya kencur.
Rempah-rempah. Rempah-rempah. Hancur, Pak. Kunyit. Kunyit. Pakaian. Gagal. Ayo sekarang Jam tangan, Pak. jam tangan merek apa yang dari Indonesia? Dari Jimmy Sibandi. Jimmy Sibandi. Sekarang impor. Impor adalah kegiatan Pak Guru. apa Mbak cerita? Ya bicara dulu ini. Cerita mindur. Kak boleh. Yuk dibaca dulu. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya Iya. apa itu? Dia merek apa itu? Dia gue tas. Tas. Apa tas Dior? Dia. Iya. Gue, Pak. Mbak Nanda punya? Hermes. Nanda apa itu? Punya kami kucing. Mas Nanda. Lagi. HP tadi HP. Dari luar negeri, Pak. Di Indonesia ada pesawat nggak? Ada. Indonesia bisa membuat pesawat nggak? Bisa. Aku bisa. Bisa. SMK Sangat kertas loh. Bisa aja pakai pesawat. Nah, contoh-contohnya tadi yang ekspor ada sawit, batu bara, dan rempah-rempah. Kalau impor tadi apa? Pesawat. Pesawat beli. Udah paham sekarang ya? Paham Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kelompok menjadi dua. Yang kiri kelompok satu, yang kanan kelompok dua. Baik. Yang kiri Dior, yang kanan. Yang kanan tas krem Bali merah. Sedel. Ya dikerjakan dulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit. 1 minggu Pak katanya ada Pak. Sudah selesai Pak Guru. Cici. Ayo. Sudah selesai Pak Guru. Masakan bisa nggak? Bisa. Mana ada bayar? Nih. Bisa nangis yo. Sudah selesai Pak Guru. Mbak cerita udah? Udah. Mana lihat? Kok main HP malahan? Main HP, ya Allah. Pak Guru. Kenapa Pak Guru? Nakal. Ayo Mbak Maila, kerjakan dulu. Mbak Masa udah? Udah. Bagus sekali. Oh ya dipuji masa. Oh iya. Aku Oh iya. Pak Guru mau masak aja Pak. Ada Pak Guru soalnya. Oh. Versa kok kamu ganti bapak sih? Ya kerjakan dulu. Udah? Nah, Yuk perwakilan kelompok satu maju. Yuk Mas Nanda. Mas Nanda ada Mas Jelita. Ayo Mas. Enggak. Ayo siapa? masa. Mbak Marsha sama Mas Oh Mas Bondan, benar putih. Mas Bondan. Yuk dari kelompok satu dulu yuk. Yang pertama kegiatan kopi Indonesia dikirim ke Jepang disebut ekspor. Betul? Betul. Sama Bujo coba. Belum. Gandum dari Australia masuk ke Indonesia disebut impor. Betul. Sebutnya manfaat ekspor membuat
membuka lapangan kerja. Betul nih. Sebutkan satu manfaat impor pilihan barang Waduh, juga. bertambah. Pilihan barang bertambah. Betul. Betul. Gimana? Mas Bondan, ayo kasih plus buat Mas Bondan. Garam, kopi. Kalau apa apa saja? Aduh, diimpor. Mas Bondan, kasih mau cepat Mas Bondan. Mesin industri impor. Betul, Mas. Ngantuk. Maju apa nih kamu? Oh, sekarang. Nah, sekarang Sekarang apa Pak Guru? kehilangan Pulpen. pulpen terus spidol. Spidol. Nah, kan tadi kan udah tahu macam-macam barang ekspor dan impor. Iya, Pak. Manfaatnya ya. Iya. Baik. Iya, manfaatnya no. Iya Pak Guru. Pak Guru. Dalam. Kita berisik. Manfaatnya ada yang tahu? Tahu Pak. Apa tadi apa? Yuk. Manfaatnya itu Buat mengekspor. Satu yang ekspor. menambah biaya. Oh, menambah. menambah kekayaan. Iya. Oh, enggak kaya-kaya. Iya. Ditulis dulu ya. Pak Guru irit biaya Pak. Iya, Pak. Yang kedua? Irit biaya. Operasi. Ya, yang kedua apa? Menambah koruptor. Aduh, jangan gitu. Jangan gitu. Yang kedua membuka lapangan konter. Dan pembuatan. Pak Guru percobaan Pak, aku udah pengen jawab. Irit Pak Guru. Yang ketiga, Irit biaya. kalau kita ekspor, berarti kan kita menjual barang ke Luar negeri. Nah, berarti produk dalam negeri diperkenalkan ke Luar negeri. Dicatat ya itu tadi ya. Iya. Pak Guru masa udah buat bane. Tiga, ini satu. Ini satu, dua, tiga. Dan ceritain. Satu deh kamu. Pak Guru. Memperkenalkan Menggunakan mancanegara. produk Luar negeri. Indonesia. Indonesia. Pak Guru. Simsani. Boleh itu. Mustanten. Mosdom. Mosdom. Tas krem. Tas paling merah. Pink ya, bisa lihat enggak? Pink. Terus manfaatnya impor dan tahu gak? Karena impor untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Membayar gimana itu? Terus sejahtera. Kalau impor kan tadi membeli barang luar negeri Ke Indonesia. Nah, berarti pilihan barang di Indonesia bertambah. Membuat orang Indonesia kaya Pak. Ya kan membeli. Dikasih uang. Dikasih uang, ya. Nanti Mbak Jena kasih uang ya. Iya. Buat beli ayam. Menambah pilihan barang. Mas landai. Kok emas tapi? Dicatat dulu yuk. Yo, dicatat ya Pak Guru. Oh, aku nggak bawa pulpen, bawanya oli. Oli kalset. Nomor 2. Udah tadi. Apa lagi yuk?
membuka lapangan pekerjaan. Udah. Astagfirullahaladzim, nggak minum. Memenuhi kebutuhan masyarakat Dan internal. Pak, apanya asbun terus loh Pak. Astagfirullahaladzim. Dan nanti yang apa aja. Astagfirullahaladzim Pak. yang belum diproduksi. Yuk, tanda dulu, Mas Afan tanda dulu yuk. Udah. Nah, tadi kan udah manfaatnya. Sekarang kalau kita mengirim, kalau negara kita mengirim, biasanya pakai apa? Pakai pesawat. INT. Ke luar negeri. Pakai apa? Pesawat Pak. Kalau pakai apa? Kalau pesawat? Ngirim. Udah. Oke. Sekarang Pak Guru akan kasih soal evaluasi ya untuk semuanya. Oke, nanti dikerjakan ya. Iya Pak Guru. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, mohon kita kelas berdoa dulu yuk sebelum pulang. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Kelas 3 mata pelajaran IPAS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya kan? Baik. Sehat luar biasa. Sedikit. Siapa yang nggak masuk hari ini? Bunda. Mana? Mancing Bu. Mancing. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mau dibimbing doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Di mana? Di taman. Apakah kupu-kupu sejak lahir sudah mempunyai sayap? Kok bisa hamil ya Bu? Iya ya. Bu ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Sebelum kita belajar, kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Ya Bu. Tepuk semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah, dicatat ya anak-anak. Iya Bu. Pertumbuhan sejak lahir hingga dewasa. Jadi siklus hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu ada telur, lalu ada larva, pupa atau bisa disebut dengan kepompong, lalu menjadi imago, bisa disebut dengan dewasa. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis tidak sempurna ini ada 3 fase. Yang pertama telur, lalu nimfa, dan yang terakhir imago. Imago. Di sini ibu punya tahapan siklus kupu-kupu. Ada yang tahu siklus hidup kupu-kupu yang pertama ada apa? Ulat, kepompong, Lalu berubah menjadi kepompong, yang bisa disebut dengan ulat. Dan yang ketiga berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu imago. dewasa atau bisa disebut imago. Nah, kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna. Lalu di sini ada yang tahu ini hewan apa? Belalang. Pertama dari tahap telur menetas menjadi putih, nimfa. Nimfa ini atau bisa disebut belalang yang belum punya sayap. oh iya, Lalu lama-lama menjadi belalang dewasa. Gak enak. Ya, hari ini ibu akan membagi kelompok berhitung dari sini 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ada ya? 3. Oke, ini. Dikerjakan dulu ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memanggil nomor 1. Siapa yang mendapatkan nomor 1 maju ke depan. nomor 1 dan 2. Afan, Bu. Nomor 1. Iya, yang mendapatkan nomor 1 silakan maju. Dari kelompok 1 dulu, Mbak Diva. Ini siklus hidup kupu-kupu yang pertama ini telur. Yang kedua menjadi ulat, lalu yang ketiga menjadi kepompong, lalu yang terakhir menjadi kupu-kupu. Ya, betul. Lalu ini siklus hidup kata yang pertama ada telur, Lalu berubah? menjadi berudu. Iya. Lalu ini berudu berkaki. Lalu ini, oh iya, ini kata kecil. Yang keempat kata dewasa. Terus siklus hidup hewan kupu-kupu pada tahap keberapa hidup kupu-kupu merugikan petani? Pada tahap ulat. Apa proses metamorfosis pada daur hidup kupu-kupu? Metamorfosis sempurna. Jelaskan proses daur hidup hewan kupu-kupu. Yang pertama telur, kemudian berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan selanjutnya berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Metamorfosis hidup hewan. Siklus hidup hewan itu ada apa? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahap
metamorfosis sempurna apa saja? larva, pupa, imago. Lalu yang metamorfosis tidak sempurna? Imago. Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum pulang, ketua kelas mohon dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.